Injil Markus dibanding ketiga Injil lain memuat catatan peristiwa yang singkat tentang karya dari Allah dalam misi keselamatan kepada manusia di dunia. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa maksudnya ya? Kata benda pertama adalah permulaan, mula, yang pertama. Lalu kata benda yang kedua adalah Injil atau kabar baik. Gagasan Ibrani dalam Injil Markus itu sangat kental, karena memang penulisnya adalah seorang Ibrani, menulis tentang kehidupan orang-orang Ibrani dan di dalam budaya Ibrani. Injil Markus sangat penting dalam tradisi kenabian Israel. Tahukah Anda bahwa ternyata ada korelasi pembuka Injil Markus ini dengan Yesaya 52 ayat 7-10? Kitab Yesaya 52 intinya bicara tentang keselamatan. Bahwa keselamatan hanya datang dari Allah dan melalui pelayanan Sang Hamba Tuhan. Keselamatan mencakup pembebasan dari hukuman dosa dan suatu kehidupan baru yang penuh perlindungan, sukacita, serta damai sejahtera. Lingkupnya mencakup seluruh dunia. Pendeknya, perikop ini berbicara mengenai penghiburan yang merupakan sebuah dalam tanda petik Injil yang menyampaikan kabar baik. Pasal ini adalah suatu pernyataan nubuat mengenai Mesias atau Kristus yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak, dan menunjukkan dengan jelas bahwa nama Yesus mengandung gagasan keselamatan bagi umat manusia. Injil berlanjut dengan satu pernyataan juga yang sangat penting tentang siapa Yesus. Sejak awal, Markus menyebutnya Anak Allah. Apa kabar Pak Alhamdulillah Yuri? baik. Sehat ya Pak Yuri? Sehat. Bagaimana lebaran tahun ini Pak Yuri? Insya Allah akan berjalan dengan penuh kehikmatan. Gitu. Iya. Ramadan ini ada pandemi COVID dan Pak Yuri yang paling sibuk begitu karena harus selalu memberikan informasi masyarakat. Terasa lebih banyak duka atau sukanya nih? Saya lebih banyak suka. Gitu. Kenapa? Pada saat masyarakat sedang merayakan lebaran sama keluarganya tentunya, kan butuh informasi. Betul. Inilah yang kemudian saya bersyukur bahwa saya masih bisa memberikan informasi yang baik untuk mereka. Sehingga kemudian mereka bisa menjalankan lebaran ini dengan tenang karena tidak terputus oleh informasi. Oke. Justru kalau saya nggak menyampaikan di saat itu, kasihan nanti mereka menebak-nebak ada apa. Gitu. Tapi nanti waktu sama keluarga berkurang Pak Yuri? Iya, kan siaran paling saya cuma 2 jam, 3 jam aja, selebihnya kan ada dengan keluarga. Toh selama ini juga seperti itu kok ya. Gitu. Selalu juga waktu tidak terlalu banyak dengan keluarga? Tidak. Saya punya waktu yang sangat cukup dengan keluarga. Tapi tidak dimaknai bersama itu secara fisik ya. Kebetulan dengan teknologi yang ada sekarang saya punya grup komunikasi dengan anak-anak, dengan istri, dan kita selalu setiap saat saling bersapa, mengingatkan kuro gitu kan. Kadang-kadang membagi foto dan sebagainya, tidak ada masalah. Ramadan ini pasti lebih sibuk karena Pak Yuri harus seperti hari ini saja pagi-pagi sekali sudah ada di kantor, ada banyak rapat, belum ratas dengan presiden, belum lagi menyampaikan ke masyarakat. Lebih berat dong Pak Ramadan ini? Enggak ya. Saya sudah melihat bahwa beban pekerjaan itu fluktuatif kan. Pada suatu saat naik tinggi, pada suatu saat tidak, gitu ya. Apalagi saya kultur awalnya sebelumnya di pusat krisis kesehatan, yang harus berhadapan dengan bencana yang terjadi di seluruh tanah air dan sebagainya. Artinya ini bukan sebuah culture shock buat saya, biasalah. Biasa gitu. saja. Biasa saja. Pak Bisa Yuri, kita nikmati ya. kalau Lebaran tahun ini ada rencana apa saja dengan keluarga? Pasti setelah kemudian subuh kita akan sarapan bareng, terus kemudian sholat id di rumah. Kebetulan memenuhi syarat 4 orang kan. Oh, jadi bisa sholat id di rumah. Anak saya 2, istri dan saya. Udah. Nanti kita sudah janjian kemarin yang jadi imam anak saya yang kecil, yang jadi khotib anak